Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah, ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan
alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk, dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, membedah bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan Tron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik. Oke, sudah banyak hadir ya. Baik, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas suara saya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini untuk belajar bersama-sama tentang ilmu waris. Pada malam hari ini kita belajar rahasia bagaimana cara mudah belajar waris, di mana kami dari Kafah Waris Center ya menggunakan beberapa hal yang mungkin spesial khususnya yaitu teknik mind mapping. Nah, ada beberapa tahap yang kami sampaikan kepada peserta yang ikut kelas ya bersama Kafah Waris Center. Nah, kami akan sampaikan pada malam hari ini insya Allah. Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama di sini ya untuk belajar tentang ilmu faraid ini. Ini webinar yang kami berikan untuk memberikan ya pencerahan bagaimana pentingnya atau ilmu waris ini. Insya Allah kalau kita mau bisa dipelajari dengan mudah dan menyenangkan. Nah, untuk ini saya ya Rahmat Junaidi bersama nanti Ustadz Isron akan hadir ya di sini bersama-sama memberikan materi. Dan langsung saja untuk pertama saya yang akan membawakan materinya. Nah, ajakan kebaikan bersama kita ya 100% kita komitmen. Mari kita buka pertemuan kita pada malam hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan banyak keberkahan, mari kita bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Baik, kita sambil belajar, sambil selalu berzikir, dan yang kedua pikiran terbuka, gelas kosong, bagaimana agar kita bisa menerima dengan sebaik-baiknya kalau kita sudah siap, ya tidak merasa penuh dan kita betul-betul ya fokus untuk belajar. Kemudian terlibat aktif, jadi kalau nanti ada diminta dilakukan, kalau ada ditanya silakan jawab. Dan antusias ya. Dan terakhir senang berproses hingga akhir. Nah, di sini alhamdulillah saya mengenal teman-teman saudara-saudara yang baru nih ya, maka saya akan tetap perkenalkan diri. Profil diri saya nama Rahmat Junaidi. Nah, ini saya alhamdulillah suka belajar, maka banyak gelar akademis dan non akademis yang saya dapatkan. Dan saya berasal dari Kota Pekanbaru, Riau.
Nah, kalau saat ini alamat saya di Jalan Bungarinte, domisilinya di Kota Medan, tepatnya Medan Tuntungan. Dan ini nomor handphone saya yang bisa dihubungi, ini nomor yang aktif untuk kalau mau call. Dan ini sosial media saya bisa nanti diikuti ya. Dan ini data tentang diri saya, misi, visi, dan motor saya. Nah, tentang website nanti kalau mau tahu banyak di sini bisa dicek. Nah, profil saya sebagai trainer dan mentor dan aktivitas saya sehari-hari, inilah dia. Saya Insya Allah sebagai pengusaha dan juga mentor sebagai pengemban dakwah. Kemudian sebagai saat ini ada usaha yang saya jalani yaitu cuci-cuci Laundry Express. Dan saya juga sejak pandemi aktif di dunia digital marketing. Jadi saya juga mengambil sertifikatnya dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa yang saya jalani dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih ada ya. Walaupun saat ini saya banyak fokus di training dan usaha saya saat ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya yakin semua punya alasan tersendiri untuk hadir di sini. Nah, apa alasan hadir di sini? Ini selalu saya tanyakan setiap saya memberikan training. Saya insya Allah memberikan sharing ya apa yang saya miliki, yang saya dapatkan, saya pelajari ya sesuai misi hidup saya berbagi dan berdakwah. Salah satu duanya ada 5 tadi. Nah, setiap pekan saya juga berikan itu gratis dan ada juga yang berbayar. Nah, saya selalu tanya apa alasan hadir di sini. Nah, silahkan kalau bagi yang mau chat itu akan saya jadikan doa. Nah, kalau mau rata-rata menjawab ingin belajar, ingin mengetahui tentang waris dan lain-lainnya. Nah, kami yakin semua maksud dan tujuannya sama, insya Allah belajar ilmu waris. Nah, apalagi kita malam hari ini, insya Allah kita akan belajar bagaimana rahasia cara mudah belajar waris. Nah, kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh peserta yang telah mengikuti training kelas kami, itu mereka merasakan mudah dan menyenangkan. Masya Allah, ini ada yang sudah menjawab untuk menerapkan hukum Islam dalam hal waris. Masya Allah. Masya Allah, semoga yang hadir di sini kami ingin ya menerapkan hukum Islam dalam hal waris. Karena jangan sampai kita sebagai orang tua, khususnya ya yang kita banyak mencari harta, setelah kita siapkan hartanya ada, tapi ternyata dalam penyelesaiannya tidak sesuai hukum Islam. Atau kita punya orang tua yang sudah meninggal, ketika orang tua meninggal kita membaginya sesuai apa yang kita mau. Bagi rata biar adil katanya. Kalau melihat kata adil seolah-olah bagus, tapi ternyata tidak demikian, tidak bagi rata sama, itu bukan dikatakan adil ya dalam hukum waris ini. Makanya perlu kita pelajari. Nah, kemudian di sini kami mencoba membuka ya fakta-fakta di lapangan. Kenapa sih ilmu waris ini sebenarnya penting, tapi masih banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu atau bingung kemana untuk belajarnya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu yang baru mengenal Kafah Waris Center, insya Allah kami di sini siap membantu memfasilitasi. Ya, alhamdulillah kami telah memberikan beberapa solusi ya untuk hal-hal bagaimana agar Bapak Ibu ya bisa belajar. Karena eh, Ustadz yang membantu kita pada malam hari ini juga itu sudah belajar lebih dulu dan banyak belajar juga. Dan Masya Allah kalau saya dapatkan ceritanya itu mengeluarkan biaya yang nggak sedikit. Banyak biaya yang dikeluarkan dan dengan banyaknya pelajaran ilmu-ilmu yang didapatkan tentang waris, akhirnya dicarilah terobosan yang bagaimana agar orang ketika belajar bisa mudah dan ketika belajar, walaupun ini banyak yang harus dihafalkan dan harus hitungan matematika, tapi bisa menyenangkan. Nah, inilah yang mau kami sampaikan. Jadi, seperti kebanyakan orang kalau bicara, yuk kita belajar waris. Waduh, belajar waris payah itu. Apalagi harus hitung-hitung, menghafal ini itu lagi. Susah, susah, susah pokoknya. Nah, ini yang mau kami sampaikan bahwa ketika kita belajar waris, di Kafah Waris Center ini ada yang sedikit berbeda kami berikan tidak sama dengan yang pernah mungkin dipelajari di saat dulu di kuliah atau di sekolah agama ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan hafal-hafalan ya.
Dengan cara apa? Nanti kami akan bagikan setelah ini. Nah, kami coba nih banyak di lapangan itu ternyata fakta-fakta yang kami dapatkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Karena dipicu harta warisan, satu keluarga akhirnya saling bunuh. Astagfirullah. Nah, tentulah ini tidak mau kita terjadi ya, apalagi kalau dia muslim sangat disayangkan gitu. Ini bukan hanya satu, banyak fakta-fakta yang kita lihat di lapangan ya. Ini satu lagi, cekcok ayah dan anak soal warisan akhirnya berujung insiden berdarah. Astagfirullah. Banyaklah pokoknya. Bukan hanya antara ayah dan anak, tapi juga termasuk ke keluarga lain. Nah, ini contoh sampai ke adik ipar. Nah, ini kan tidak kita inginkan tentunya. Nah, bagaimana caranya agar ini tidak terjadi? Maka yuk sama-sama kita belajar. Nah, mencari tahu. Kalau kita lihat dalam hadis ini, ya, ternyata apa yang terjadi saat ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fitnah pertikaian saudara akibat pembagian waris itu akan terjadi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang dan nah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang karena aku hanya manusia yang akan meninggal dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Nah, inilah sini peran serta kita. Insya Allah, Bapak Ibu, teman-teman bisa menjadi orang yang bisa menjawabnya nanti insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Jadi kalaupun tidak bisa untuk umum, paling tidak untuk keluarga kita terlebih dahulu ya. Nah, terus ada lagi yang mau saya angkat ya, kita diingatkan bahwa ilmu yang pertama kali akan diangkat di akhir zaman tuh ya ilmu faraid. Bagaimana Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya wahai Abu Hurairah belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2719. Nah, inilah ya kami insya Allah ingin nih berbagi ya walaupun sempat ya beberapa kali kita coba alhamdulillah sudah sampai ratusan yang ikut angkatan sudah sampai angkatan ke-17 namun banyak juga di antara yang lainnya ingin ikut training tapi belum mampu belum bisa baik itu secara waktunya maupun secara finansialnya makanya kami insya Allah akan tetap membantu dalam hal yang lain ya. Nah, ini yang kami lakukan kepada peserta yang mau belajar bersama Kafawari Center itu ada 5 ya. Kalau untuk training 7 ini kalau kita buat 5 nih, saya bagi 5 aja. 5 rahasia cara mudah belajar waris ya. Sebenarnya bukan rahasia, cuman biar tahu nih ya. Selama ini kenapa nggak tahu? Jadi rahasianya biar semua tahu ya. Apa itu? Nah, seperti gambar ini. Yang pertama, dalam aktivitas apapun ya Bapak Ibu teman-teman satu yang paling penting yaitu berniat, yaitu niat kita. Makanya kalau kita melaksanakan kegiatan, aktivitas apapun, maka niat harus baik, benar, tulus, ikhlas, dan semua karena Allah. Dan kemudian dilanjutkan dengan kita berdoa. Insya Allah kalau berdoa hanya kepada Allah, maka disitulah akan dimudahkan oleh Allah. Masya Allah ya, yakin akan dimudahkan oleh Allah. Karena sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Nah, setiap orang pun akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi bagaimana ya kita sama-sama pernah mungkin baca ya bahwa kalau kita diminta harus ya betul-betul niat itu melakukan satu karena niat. Jadi betul-betul yang kita lakukan itu baik dan benar sesuai syariat dan kita melakukannya dengan ikhlas. Itu yang paling penting. Dan setelah itu kita harus lengkapin dengan berdoa. Berdoa minta kepada Allah. Nah, berdoa ini juga penting. Jangan sampai kita mau belajar tapi kita wah udah buat nih udah bagus nih aku mau belajar kan tapi niat kan betul-betul kalau bisa bermanfaat buat saya
keluarga saya, dan orang lain. Bagaimana kita diingatkan dalam surat Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam. Nah, jangan sampai kita malah jadi masuk neraka yang tidak kita inginkan. Insya Allah kalau kita niatnya sudah benar, ya nyata hasilnya dengan ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya ya. Nah, itulah yang penting. Nah, kemudian itu yang pertama ya, berniat. Jadi kalau makanya tadi di awal apa alasan hadir di sini? Nah, sebenarnya saya mencoba kita mengembalikan niat kita mau belajar ilmu waris. Makanya saya tuliskan lagi tadi untuk belajar ilmu waris. Kemudian yang kedua apa? Mindset. Nah, kami berusaha di Kafah Waris Center merubah mindset yang ada di kebanyakan orang. Nah, dari seminar webinar seperti ini kami mencoba nih, Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, ya, sebagaimana kalau orang memikirkan kata waris, kalau diajak belajar itu mumet, ya, jelimet, dan akhirnya ya tidak mau menolak gitu ya. Padahal insya Allah kalau kita ada kemauan, akan ada jalan, akan dimudahkan oleh Allah. Nah, karena kalau di pikiran banyak orang masih susah, buat mumet, jelimet, akhirnya nggak mau belajar waris, ya itulah yang membuat akhirnya nggak akan jadi-jadi. Karena sebagaimana hadis qudsi juga dikatakan Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau dari awal kita bilang susah, mumet, jelimet, wah udah akan jadi seperti itu jadinya. Makanya kami berusaha merubah mindsetnya ya. Dengan cara kami mengajak peserta, ya Bapak Ibu di sini juga, yuk kita rubah, kita ketika ada kata waris kita langsung wah waris, nah kayak seger gitu ya, menyenangkan gitu ya. Makanya kami mencoba menyampaikan kalau belajar waris itu mindsetnya saat ini mudah dan menyenangkan. Bisa Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, kalau di training offline ya di online juga kami berusaha menyampaikan kenapa alam bawah sadar kita itu harus kita rubah mindsetnya yang tadinya mungkin masih ada kata sulit, susah. Nah, kita rubah. Nah, belajar waris mudah dan menyenangkan. Jadi teman-teman di sini kalau ditanya belajar waris apa jawabannya? Mudah dan menyenangkan. Nah, itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu NLP, kebetulan saya kan praktisi atau trainer ya. Ilmu NLP, MLP itu bagaimana neuro linguistic program diprogram di pikiran kita dan ini akan menjadi pikiran bawah sadar ketika mengucapkan kata waris, insya Allah, mudah dan menyenangkan. Iya, aku mau gitu. Nah, apalagi kalau ditambah ilmu MLP itu langsung turun ke atas atau peran serta Allah hadir, maka Allah bantu Bapak Ibu ketika belajar itu terasa semakin mudah dan menyenangkan. Nah, ini yang kami coba tanamkan kepada peserta Bapak Ibu juga di sini, kami langsung informasikan inilah dia. Yang kedua. Nah, yang ketiga, yang penting di antara itu semua juga, itulah yang kami coba tawarkan sesuatu yang baru, berbeda dari orang-orang yang pernah belajar waris, yang pernah kami jumpai, ya Ustadz juga yang pernah menyampaikan, kalau Ustadz kan banyak juga itu belajar ke sana kemari, ternyata ya sebagian besar itu memang menghafal. Nah, kalau kami mencoba menyampaikan agar peserta yang mau belajar bersama Kafah Waris Center sebenarnya tidak perlu menghafal. Tapi insya Allah ketika teman-teman Bapak Ibu mengikuti apa yang kami mintakan dalam latihan-latihan, maka insya Allah bisa hafal tanpa menghafal. Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Hafal tanpa menghafal. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya kami mengajak Bapak Ibu mengenal mind mapping. Mind mapping ini ya ada yang tahu mind mapping Bapak Ibu? Ya, teknik yang menyusun ya catatan dan membantu seseorang untuk menggunakan potensi otaknya agar optimal. Nah, bagaimana agar mudah? Ya, walaupun kita ada otak kiri, otak kanan katanya, tapi ini semua bagaimana agar mudah terekam ke bawah sadar kita. Bapak Ibu, seperti namanya, mind, pikiran, mapping, pemetaan, dipetakan di pikiran kita Bapak Ibu. Dipetakan sehingga dia bisa dengan mudah terekam. Karena dengan metode mind mapping ini ya berdasarkan survei itu meningkatkan daya ingat seseorang hingga 78% Bapak Ibu. Jadi kita maksimalkanlah ini. Nah, dia menggunakan metode Bagan atau seperti ini ya, ada jaringannya atau akar-akarnya. Nah, kita gunakan nanti pada belajar ilmu waris bersama Kafah Waris Center ini dengan mind mapping. Karena metode mind mapping ini metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan dengan bentuk grafis yang membuat memudahkan ya
dalam bentuk gambar, kata-kata, bercabang-bercabang seperti yang Bapak Ibu teman-teman lihat di atas. Nah, itu akan memudahkan. Nah, ditambah lagi kalau buat seperti ini, kan seneng gitu melihatnya ya. Jadi akan membantu seseorang dalam berbagai hal seperti mind mapping ini merencanakan, berkomunikasi, mengingat sesuatu yang dengan baik. Nah, lebih kreatif, menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, tapi yang kita bawa di nanti di Kafah Wari Center untuk apa? Untuk memudahkan pikiran kita, memetakan, mempelajari segala sesuatu dengan lebih cepat dan efisien. Itu yang akan kami berikan. Nah, sekarang, Ustadz, bagaimana? Nih ada yang saya nggak ngerti mind mapping, bagaimana tuh? Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu bukan berarti harus belajar mind mapping, tidak. Karena mind mappingnya itu penerapan ilmunya dengan mind mapping, teknik mind mapping ini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nanti tinggal mencontek, mengikuti arahan yang kami berikan. Jadi ketika Ustadz nanti membuat, Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Nah, asik kan? Nggak perlu repot-repot belajar mind mapping, tidak. Bukan berarti harus belajar mind mapping lagi nanti, tidak. Tapi teknik mind mapping inilah yang akan memudahkan Bapak Ibu tinggal mencontoh atau mengikutinya. Asik ya, jadinya tidak merepotkan atau tidak menyulitkan nanti insya Allah. Nah, saya tambahkan di sini, di mana saya, Bapak Ibu mungkin pernah belajar NLP dan lainnya, ada yang kita manusia dikasih kelebihan ya, yang mana panca indera kita ini kita bisa gunakan berhubungan dengan akal kita. Nah, yang kuat itu ada 3. Mungkin pernah tahu, ada VAK katanya. Pertama, visual, modalitas untuk belajar ya Bapak Ibu ya, auditorial, dan kinestetik. Nah, kalau yang visual itu belajar dengan cara melihat, auditorial belajar dengan cara mendengar, kinestetik belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, Kafah Wari Center menggunakan teknik ini, di mana ini sangat membantu yang belajar dengan kekuatan yang dia miliki, insya Allah semakin mudah ya semakin mudah untuk mencapai apa yang mau disampaikan ke pikiran itu. Nah, misalnya kalau kekuatannya di visual, berarti dari matanya gitu ya. Karena seorang visual itu mendominasi itu dari apa yang sehari-hari dilihatnya. Nah, atau cara bekerjanya, belajarnya. Kita coba uraikan ya, singkat saja dulu ya. Nah, contoh gaya belajar nih, kalau seandainya orang visual belajar bagaimana? Nah, kita lihat. Pertama, dia senang membuat diagram, bagan, dan lain-lain. Nah, kami di Kafawari Center, Bapak Ibu, kalau ternyata adalah orang yang kuat dominan visualnya, maka diagram atau seperti mind mapping yang kami buatkan dalam bentuk akar atau jaringan tadi, itu akan memudahkan. Bagan-bagan tadi, itu akan memudahkan. Jadi menggambarkan itu memudahkan ya. Kemudian membuat mind mappingnya sendiri langsung yang tadi udah ada rangkaiannya itu sebenarnya nanti sudah ada. Bapak Ibu tinggal mencontoh. Jadi konsepnya tinggal apa ya, copy paste atau sebenarnya tinggal mengikuti apa yang diminta sama pemateri ya dilakukan. Itu aja sebenarnya, simple. Makanya akhirnya peserta merasakan mudah ya dan menyenangkan. Kenapa? Ya langsung terekam di otak kita. Langsung terekam. Itu dah dasarnya. Kemudian ada juga yang menggunakan e-book, buku, komputer. Ini yang orang belajar kekuatan dengan visual, Bapak Ibu. Ya, senang dia itu. Ada e-buku, ada e-book. Nah, kemudian kalau yang auditorial itu dengan kekuatan pendengaran atau menggunakan telinga. Nah, kalau pendengaran berarti dia senangnya bagaimana? Dia senang kalau ada orang itu menyampaikan itu diulang-ulang gitu ya. Teknik pengulangan. Kalaupun dia belajar itu dia dengan mengucapkan, mengulangi, didengarkan, nah itu lebih cepat nangkepnya. Atau ada juga orang membuat dengan singkatan ya. Kalau dulu bahasanya jembatan keledai ya, yang bisa jadi dulu saya ingat waktu belajar rumus kimia itu ya, hari libur naik kuda, spray gitu ya. Kemudian kalau yang namanya auditori, pendengaran menggunakan telinga, ada juga senangnya dengan yang ketiga ini, melibatkan musik dalam pembelajaran yang musik santai atau instrumen atau murotal. Nah, itu lebih senang. Tapi kebalikannya orang yang visual, wah itu jangan sampai ada sedikit aja suara yang bising atau musik atau apapun itu dia akan terganggu. Nah, sekarang Bapak Ibu kan nggak tahu nih di mana kekuatannya, tapi kita semua ada. Nah, dengan Kafawari Center berikan cara nanti seperti ini, ya insya Allah dapat semua gitu. Dapat semua, terpenuhi gitu ya. Terpenuhi apa yang menjadi kepuasan dari akal untuk cepat menangkap respon pembelajarannya. Nah, yang terakhir ada kinestetik. Nah, cara ini biasanya dengan cara pembelajaran, ya ada alat bantu, ya alat bantu saat belajar. Nah, misalnya kalau praktek ada yang sesuatu yang dipegang gitu ya. Nah, kemudian membuat
Tetapi kan dengan melibatkan aktivitas fisik, praktek ini, makanya kalau praktek itu langsung memudahkan. Makanya kalau di Kavawari Center juga ada prakteknya, ada latihan-latihannya. Pokoknya kalau yang kinestetik ini ada aktivitasnya fisik. Jadi kalaupun tidak dia bergerak, seandainya dia menghafal, itu lebih senang kalau dia bergerak gitu. Nah, terus kalau menghafal dengan gerakan. Jadi kalau menyatakan atas, ya dia tangannya bisa bergerak ke atas. Menyatakan bawah, bergerak tangannya ke bawah gitu. Itu orang yang kinestetik. Kemudian dia senang adanya simulasi. Ya, jadi simulasi ada contoh ya, ada proyek dia harus dilakukan, dipraktekkan, di tes gitu. Nah, itu senang dia. Karena itu akan melakukan pemahaman lebih baik bagi orang yang kuat di kinestetik. Nah, kita ada sih semuanya. Tinggal di mana. Nah, ini yang kami berikan di Kavawari Center. Jadi akhirnya orang merasa makin senang nih. Kalau dia visualnya juga kami berikan untuk pembelajaran. Secara auditori juga kami berikan juga. Dan kinestetiknya juga ada simulasi dan lainnya. Nah, itulah. Kemudian yang keempat, yaitu kalau mau mudah, ya rahasia cara mudah tadi belajar waris itu, bagaimana caranya yang keempat itu Bapak Ibu teman-teman fokus belajarnya. Karena ketika Bapak Ibu belajar fokus, termasuk nanti ya belajar waris ini, kami sudah mencoba, alhamdulillah, pertama dalam bentuk training 5 kali pertemuan, dan itu ternyata berhasil Bapak Ibu dan bisa gitu. Nah, tapi kalau memang mau bisa, usahakan dalam kalau training itu kan 5 kali pertemuan, 1 kali pertemuan seperti sekarang 1,5 jam. Usahakan 1,5 jam itu fokus belajarnya. Nah, insya Allah dapat. Tapi kalau terganggu, kita sana sini ada suara lain, terus kita ngobrol-ngobrol, terus kita nggak melakukan, maka itu terganggu. Nah, kami juga sudah mencoba dengan cara yang memudahkan kalau Bapak Ibu susah untuk fokus dalam waktu panjang, misalnya 1,5 jam. Kan ada juga orang kalau belajar lama, waduh otaknya udah panas gitu ya, terus malah ngantuk dan lain-lainnya. Nah, kami coba ya, insya Allah kami sudah buat terobosan baru. Alhamdulillah sudah berjalan perdana kemarin di batch 1. Insya Allah akan kami buat lagi batch 2 di eh, awal tahun nanti. Yaitu dengan cara apa? Membagi-bagi. Jadi tidak Bapak Ibu harus belajar full dalam waktu 1,5 jam nanti 5 kali itu, tapi kami bagi. Bapak Ibu bisa belajar dengan materi yang diberikan dalam bentuk video. Nah, nanti Bapak Ibu pelajari nggak banyak-banyak, tapi Bapak Ibu fokus aja. Fokus dalam waktu mungkin 8 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, ketika fokus itu kan nggak panjang. Ya, kalau 10 menit ya bisa lah fokus. Nah, insya Allah ketika fokus itu akan semakin nancep ke bawah sadarnya. Nah, kalau sudah fokus, yakinlah, insya Allah itu akan semakin terasa mudah dan menyenangkan belajar bersama Kafah Waris Center. Oke, karena kami mau, kenapa kami bilang tadi di awal, belajar bersama Kafah Waris Center itu tidak perlu menghafal, jadi hafal tanpa menghafal. Jadi ketika fokus, bagaimana caranya belajar supaya hafal? Nah, nanti ada caranya ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu, ya, karena kami mendapatkan dari peserta, ketika dia sudah belajar, dan dia bisa termapping, terpetakan atau dipetakan dalam pikirannya sehingga kasus waris yang dia jumpai, dia bilang ya, ketika ada kasus waris dia dengan menengok tembok aja, dinding, itu keluar apa tadi rangkaian kasus apa penerima waris tadi, dan kasus waris yang dia jumpai itu bisa langsung terjawab, terselesaikan. Masya Allah, ini kan luar biasa, kok bisa ya. Nah, yuk kita coba buktikan, praktekkan bagaimana kekuatan yang Allah berikan dengan mata kita, ya, bagaimana dengan akal kita bisa terpetakan, dan ini sebentar aja kita coba praktek, insya Allah bisa terbukti. Apalagi kalau kita praktekkan fokus, ya, beberapa kali pembelajaran ya. Oke, yuk kita praktek sama-sama ya. Kita coba yang satu ini dulu, yuk. Kita coba caranya bagaimana, Bapak Ibu, teman-teman. Silahkan nanti lihat salah satu titik atau 3 titik hitam nanti di tengah selama 7 detik tanpa berkedip. Setelah itu, Bapak Ibu baru lihat tembok putih atau mungkin atap atasnya, asbesnya warna putih. Nanti dikedip-kedipkan matanya, dikedipkan beberapa kali, dan apa yang Bapak Ibu lihat, silahkan nanti sampaikan ya. Oke, kita coba langsung praktek ya. 1, 2, 3. Nah, silahkan lihat ini titik hitam yang ada tengah ini, lihat tanpa berkedip ya. Selama 7 detik kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang silakan lihat tembok dinding yang putih atau atapnya. Kedip-kedipkan matanya. Apa yang Bapak dan Ibu lihat? Ayo, silakan. Boleh di chat atau sebutkan.
Apa Bapak Ibu yang terlihat? Ada yang terlihat sesuatu? Silakan di chat. Ayo, sekali lagi, kalau yang belum, lihat kali titik tiga ini selama 7 detik. Kemudian, tanpa berkedip ya, lihat dinding yang putih, kedip-kedipkan matanya. Apa yang Bapak Ibu temukan? Masya Allah ya, gambarnya sama ya, gambarnya lapas Allah berwarna hitam, Masya Allah. Apa yang kita bisa dapatkan kesimpulan dari sini? Ya, begitulah Allah berikan ini mata kita, visual kita untuk melihat dan akal kita untuk merekam ke bawah sadar kita bisa terekam itu walaupun hanya 7 detik loh. Nah, bagaimana kalau kita belajar fokus? Ini fokusnya hanya 7 detik ya. Tadi kita, bagaimana kalau kita belajar nanti fokus? Makanya insya Allah akan terasa mudah dan menyenangkan. Makanya kalau Bapak Ibu, teman-teman dikasih nih ilmu, belajar fokus hanya dalam waktu nggak lama-lama, 10 menit, nggak sampai 20 menitan atau setengah jam apalagi nggak. Nah, fokus aja di sana. Nah, nanti setelah Bapak Ibu dapatkan fokusnya, nanti ada latihan. Dan latihan itu Bapak Ibu kerjakan, insya Allah banyak yang peserta yang sudah merasakan hasilnya, dapat itu mengerjakannya. Dan nanti Bapak Ibu akhirnya bisa menghitung waris. Mau Bapak Ibu belajar dengan cara seperti itu? Mau, mau, mau? Ayo, siapa yang mau? Oh, ini oke gitu ya. Oke. Mau dengan cara bukan hanya dengan cara yang terakhir ya, tapi dengan cara lima-limanya, mulai dari berniat, tadi dilakukan. Mau, oke siapa lagi ya? Ini ada yang mau gitu ya. Siapa lagi yang mau? Mau? Ada yang mau? Nah, Bapak Ibu, kami telah menyediakan Bapak Ibu kalau mau belajar selama 15 kali pertemuan tanpa mengganggu waktu Bapak Ibu, tanpa mengganggu waktu kesibukan Bapak Ibu. Karena kami pahami kita punya kesibukan kalau diminta 1,5 jam terkadang kayak malam ini tuh repot kali. 5 kali pertemuan. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Nah, kami membantu orang-orang yang punya kesibukan tidak bisa mengatur waktunya lama-lama gitu. Atau ada orang yang nggak tahan lama-lama dengan layar monitor. Dan yang ketiga, kami membantu orang-orang yang juga mungkin punya masalah dengan finansial itu juga salah satu masalah yang kami hadapi. Makanya kami Kapal Body Center mencari solusi. Alhamdulillah, wah mantap ya ini ada yang menjawab juga baru menjawab. Ternyata luar biasa ya lapas Allah. Oke, semua semoga sudah merasakan keajaiban yang Allah kasihkan kepada kita melalui mata kita dan akal kita. Oke, lanjut yang terakhir, yang kelima, interaktif latihan. Ini yang Kapal Body Center berikan. Kami akan berikan dalam bentuk banyak latihan, termasuk latihan perhitungan waris secara normal, aul, rod, dan Bapak Ibu. Oke, seperti ini nanti ya. Nanti, nah ini contoh latihan mentoring nih, hari keempat nih, ada nampak di sini ya. Nah, untuk hari keempat, tentukan porsi bagian waris masing-masing ahli waris. Nah, tadi kan sudah nonton tuh selama mungkin 10 menit misalnya. Nggak lama kan 10 menit. Nah, kelebihannya Bapak Ibu, 10 menit yang Bapak Ibu tonton itu bisa kapan saja dan di mana saja. Artinya, kalau dari pagi itu sudah dapat Bapak Ibu filenya, rekaman videonya, Bapak Ibu mau tonton kapan nih? Pagi itu juga silahkan. Siang monggo. Sore oke. Malam nggak apa-apa. Artinya apa? Tidak mengganggu waktu Bapak Ibu. Itu yang kami coba terapkan terobosan terbaru dari Kapawari Center. Bagaimana orang yang super sibuk sekalipun, insya Allah bisa belajar waris. Wah, asyik ya. Nah, oke. Sekarang siapa yang mau nih? Kalau sudah mau, apa nih? Ada pertanyaan berikutnya nggak? Kira-kira? Ya, siapa yang mau dengan cara mudah itu? Nanti akan kami kasih tahu nih cara mendapatkannya. Mau Bapak Ibu? Ayo, silakan. Mau ya? Mau. Mana nih jawab pertanyaan jawabannya? Nah, 5 ini insya Allah kalau Bapak Ibu mau, kami berikan spesial untuk yang khusus ini dengan biaya yang murah. Yang kalau kami menyatakannya sangat-sangat murah. Ayo, siapa yang mau? Jawab dong kalau gitu kita lanjutkan nih. Kalau enggak ya kita tunggu dulu nih. Siapa yang mau dengan cara belajar rahasia yang tadi ada 5 yang kami berikan dan itu dengan cara tidak mengganggu waktu Bapak Ibu kapan saja dan biaya sangat murah. Mana nih? Nggak ada yang jawab ya. Mau. Siapa lagi yang mau? Oke. Tadi Bu Satifah ya. Ada lagi yang mau? Siapa lagi yang mau nih? Ah.
Ini alhamdulillah ada rame nih. Tapi mana nih? Mau nggak belajar waris dengan cara mudah dan menyenangkan dengan biaya yang murah? Iya, wah, nggak apa-apa. Masya Allah mau. Berapa sih murahnya gitu Pak ya? Orang masih ragu-ragu. Kadang karena udah banyak sekarang kalau ikut Zoom gitu training begitu mau ternyata mahal. Waduh, nanti dikejar-kejar nih karena udah katakan mau nggak kita nggak seperti itu ya. Kalau udah mau, tahu nggak Bapak Ibu, disitulah yang paling penting. Kemarin saya ngasih sharing itu masalahnya kita ini nggak ada alasan kalau nggak mampu dulu ya. Waduh Pak, mau nggak mampu saya ada hitung-hitungan ya, terus pulang ngapal ya, wah 15 hari ya. Aduh saya nggak ada waktu. Nah, masalahnya bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak ya. Alhamdulillah nih mau, udah banyak yang mau nih. Oke, langsung saja kami kasih tahu inilah dia program yang luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu bisa ikuti 15 hari jago menghitung waris ya. Belajar dengan teknik mind mapping yang sudah saya contohkan tadi, ya, itu salah satu terobosan yang luar biasa. Jadi nggak perlu menghafal, tapi Pak Bu dengan teknik mind mapping mengikuti aja nanti yang kami berikan dalam videonya. Insya Allah bisa ingat seluruh ahli waris dan bagian waris tanpa perlu menghafal. Dibimbing dengan praktek langsung selama 15 hari. Dibimbing oleh praktisi ilmu faraid memiliki sanad mutasil kitab faraid matan rahabiah dan belajar dengan waktu yang fleksibel dan biaya sangat terjangkau. Pak. Ya, saya bilang murah nanti salah juga ya. Karena ada juga kemarin ya gitu, jangan murah deh, terjangkau ya. Kenapa? Karena kalau saya, ini kalau Ustadz mengatakan terjangkau, kalau saya bilang itu sangat murah. Kenapa? Karena saya sudah biasa ikut training dan memberikan training itu ya rata-rata nggak ada seharga yang ini. Bapak Ibu tahu harganya? Nah, ini langsung aja di bawahnya boleh dilihat. Mana ada gitu ya. Bayangin mentoring 15 hari dengan biaya nggak sampai 50.000, kurang 1.000 ya. 49.000 aja. Makanya kalau saya bilang ini, tapi di sini kita buat ya terjangkau. Insya Allah dengan ini sangat terjangkau lah ya. Sangat-sangat terjangkau dan cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan maupun masyarakat umum. Nah, kenapa ini kami buat juga? Karena ada juga yang ikut kegiatan kami kan dari mahasiswa, pelajar, yang mana mereka kalau training itu memang butuh biaya agak besar. Tapi kalau ini 49.000 tentu nggak ada alasan dong nggak ikut dengan alasan mahal gitu ya. Kenapa? Udah sangat terjangkau tentunya 49.000 ini. Nah, pembelajarannya bagaimana nih? Ada via Zoom, ada grup WhatsApp, dan melalui video ya YouTube kami berikan. Dan itu insya Allah setiap hari selama 15 hari mulai tanggal 1 sampai 15 Januari. Dan itu ada grup WhatsApp untuk diskusi dan konsultasi. Nah, apa nggak enak nih? 15 hari ilmunya, ada bisa diskusi, konsultasi, harganya hanya 49.000. Nah, itulah mungkin kalau Bapak Ibu mau, ya sebentar nih ada yang mau tadi, saya nggak enak kalau nggak disampaikan, maka silahkan bagi yang mau langsung saja ya. Karena setelah ini kita akan langsung masuk materi dari Ustadz, bagaimana membuktikan ya untuk menghitung warisnya itu bagaimana sih penerapan dalam mind mapping dan juga memudahkan itu. Nah, insya Allah nih Bapak Ibu boleh klik yang ada di link chat. Nah, ini sudah saya kirimkan. Ini ada di chat Zoom, mentoring waris batch 2. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang di sini hadir bisa mengambil manfaat ilmu yang sangat-sangat luar biasa, penting sebenarnya untuk kehidupan kita dengan biaya yang sangat terjangkau. Oke, silakan. Ini dari kemampuan saya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada perlu, silakan dihubungi saya. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, saya sambil menunggu Ustadz tadi ternyata Ustadz sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Yusran sudah hadir bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah Ustadz Yusran sudah hadir bersama kita dan Bapak Ibu di sini ada yang baru juga ya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa Ustadz Yusran Ramli ini ya sudah banyak membantu untuk menyelesaikan kasus waris di masyarakat dan juga memberikan ilmunya ya secara online maupun offline dan dari berbagai kalangan baik itu pengusaha, guru, ustadz dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah masuk juga ke perusahaan, sekolah, masjid dan itu bisa diundang. Jadi artinya kalau perusahaan Bapak Ibu ingin diundang nih untuk karyawannya ya bisa kita berikan untuk semua karyawannya dalam satu waktu ya, satu hari itu. Atau ingin diundang ke sekolah atau ke tempat dimanapun itu, di kota manapun itu kami siap dari Kafawari Center untuk mendatanginya.
Nah, ini yang mungkin yang kami sudah jalani. Dan Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini juga luar biasa, Masya Allah, saya dapatkan ya, ya bagaimana beliau bisa pernah menyelesaikan salah satu kasus waris yang penerima warisnya itu sampai 300-an orang, Bapak Ibu. Karena banyaknya itu ternyata belum diselesaikan. Akhirnya kalau dirut tuh sudah berapa generasi ya. Nah, alhamdulillah itu bisa diselesaikan dan sudah didapat dari dari MUI juga. Nah, Bapak Ibu, Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini insya Allah yang akan membantu kita dalam mengikuti training dan mentoring. Nah, insya Allah mentoring ini seperti yang disampaikan per tanggal 1 Januari akan kita mulai. Nah, Bapak Ibu silahkan ikuti. Bahkan Bapak Ibu yang punya masalah di finansial, kami pun ada solusi nih sebenarnya. Bisa ikut training dan mentoring gratis? Bisa? Bisa. Nah, silakan ikuti aja mentoringnya, nanti Allah Bapak Ibu bisa dapatkan informasi lebih banyak. Barangkali itu dulu dari saya, langsung saja kita masuk ke materi Ustadz Muhammad Yusron Ramli, dan kepada Ustadz Yusron langsung saja kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Saya bisa dijadikan Oh co-host iya, ya. Ustadz. Ini kita sudah co-host, silahkan Ustadz lanjut ke materi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan coba sharing ya tentang bagaimana cara mudah belajar ilmu waris dengan teknik mind mapping ya. Sedikit banyaknya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rahmat tentang bagaimana gambaran belajar dengan teknik mind mapping. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan ilmu waris? Dikaitkan dengan ilmu waris, sebenarnya kami di Kava Waris Center itu cukup dengan membuat formula sederhana. Ya. Jadi kalau mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang pernah belajar ilmu faraid atau ilmu waris mungkin di pesantren atau di madrasah, di sekolah atau mungkin belajar dari majelis taklim, belajar langsung ke guru yang mengetahui atau memahami ilmu faraid, maka teknik yang biasa kita pakai, saya juga belajar dengan teknik ini dengan beberapa guru itu kita hafalkan ya. Jadi berapa jumlah pewaris, lalu kemudian itu kita hafalkan, baik kita hafalkan matannya, matan yang ada di kitab. Pada umumnya itu kitab sederhana seperti matan Rohbiyah ya. Kita hafalkan, lalu kita hafal juga siapa calon ahli waris, kita hafalkan ketentuan warisnya ya. Di suami bisa dapat setengah atau seperempat, kapan setengah, kapan seperempat, itu ketentuannya seperti apa. Itu dengan teknik dihafal. Uh, Alhamdulillah sekarang ini juga dikembangkan teknik dengan mind mapping. Nah, bagaimana tekniknya? Tekniknya secara sederhana, coba kami sederhanakan itu dengan 4 langkah saja. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya. Yang pertama adalah kita cukup mengetahui sebenarnya dalam pembagian waris itu siapa calon ahli warisnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada pembagian harta waris, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam teknik mind mapping itu adalah kita ketahui dulu siapa calon ahli warisnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah diketahui siapa calon ahli warisnya adalah masing-masing calon ahli waris itu kita eh, tetapkan berapa porsi warisnya masing-masing. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini sebenarnya kita mengacu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Nah, kemudian setelah kita tetapkan berapa porsi warisnya masing-masing, lalu kita tetapkan siapa saja ahli waris yang terhalang atau terhijab. Kenapa? Karena eh, total calon ahli waris itu ada 25, tidak semuanya nanti yang akan mendapatkan waris. Nah, setelah kita tetapkan siapa yang terhalang, berarti yang terhalang ini kita eliminasi, kita istilahnya kita simpan dulu. Berarti tinggallah yang akan mendapatkan harta waris. Ya, artinya ahli waris yang tidak terhalang. Yang tidak terhalang inilah yang kemudian kita lakukan
perhitungan matematika pembagian harta waris. Nah, bagaimana caranya? Kita coba kupas satu persatu ya. Jadi langkah pertama adalah kita tetapkan calon ahli waris. Nah, siapapun yang meninggal ya, yaitu orang yang mau kita bagikan harta warisnya, kita tetapkan dulu dia sebagai mayit. Nah, mayit inilah orang yang akan menjadi muwaris. Muwaris itu artinya orang yang mau kita bagikan harta warisnya. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita sudah bahas bahwa langkah pertama kita tetapkan dulu siapa calon ahli waris daripada mewaris ini atau mayit ini atau pewaris orang yang mewariskan harta ini. Nah, siapa calon ahli warisnya? Yang pertama adalah orang yang menjadi pasangan hidupnya. Jadi kalau yang wafat itu seorang perempuan, maka tentu saja calon ahli waris yang pertama adalah suaminya. Sebaliknya, kalau yang wafat suami tentu saja adalah istrinya. Ya. Nah, berikutnya calon ahli waris itu adalah kedua orang tua yang melahirkan mayit. Orang yang mau kita bagikan harta warisnya. Apa itu adalah bapak dan ibu daripada mayit. Nah, kemudian berikutnya adalah kakek dan nenek. Dari jalur bapak, kakek dan nenek, yaitu kedua orang tua laki-laki dan perempuan dari bapak mayit. Nah, adapun dari jalur ibu, yang termasuk calon ahli waris hanyalah nenek saja. Adapun kakek dari jalur ibu tidak termasuk calon ahli waris. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keturunan. Keturunan daripada mayit. Yaitu siapa? Anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya adalah cucu. Ya. Nah, cucu yang termasuk calon ahli waris itu diturunkan dari jalur anak laki-laki. Maka cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Adapun cucu dari jalur anak perempuan yang ada di sini tidak termasuk calon ahli waris. Ya. Nah, nanti kalau misalnya di atas kakek ini masih ada hidup, boleh dilanjutkan. Di atas nenek dari jalur ibu ini boleh dilanjutkan terus ke atas. Ya. Kemudian cucu dari jalur anak laki-laki boleh juga dilanjutkan terus ke bawah. Ya. Nah, tetapi pada umumnya itu dicukupkan sampai di sini saja. Kenapa? Nanti kita akan belajar tentang al-hasbu, ya, penghalang waris. Kalau mereka ini masih ada yang di atasnya juga, nanti tetap akan terhalang. Sehingga biasanya dicukupkan sampai dengan di kakek dan nenek pada atas mayit. Kalau di bawah mayit itu dicukupkan sampai dengan di cucu saja. Nah, kemudian berikutnya adalah saudara. Saudara daripada mayit yang termasuk calon ahli waris itu ada 3 macam. Ya. Siapa itu? Yang pertama akhun syakik, yaitu saudara kandung, baik laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua akhun liab, saudara sebapak, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian yang ketiga adalah saudara seibu, akhun lium, ya, yaitu saudara seibu daripada mayit, ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin coba menyamakan persepsi kita tentang apa itu saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Ya. Jadi hubungan saudara itu ada 3 macam kan, saudara kandung, sebapak, dan seibu. Nah, bagaimana memahaminya? Sebagai ilustrasi, misalnya ada seorang laki-laki, katakanlah namanya A. Laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan namanya B. Dari pernikahan mereka lahir 2 orang anak, namanya 1 dan 2. Nah, kemudian karena sesuatu masalah terjadi masalah di antara A dan B, maka kemudian mereka memutuskan untuk berpisah ya, terjadi perpisahan. Nah, kemudian A menikah lagi dengan istri kedua namanya C. Ya. Dari pernikahan mereka lahirlah 2 orang anak namanya 3 dan 4. Nah, kemudian B mantan istri daripada A itu menikah lagi juga dengan suami kedua namanya D. Dari pernikahan mereka lahir 2 orang anak namanya 5 dan 6. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari pernikahan orang tua A sampai D, lahir 6 orang anak ya, 1 sampai 6. Di antara anak-anak ini terbentuk 3 hubungan saudara. Ada namanya saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Ya. Bapak Ibu silahkan dibuka
mic-nya, kita sharing aja ya, Bapak Ibu. Silakan dibuka mic-nya. Kira-kira Bapak Ibu dari 1 sampai 6 ini yang saudara kandung yang mana? Silakan Bapak Ibu, yang saudara kandung. 1, 2, 1, 2. Nah, kemudian ya 3, betul 4, ya. 3, 3, 3 4. dan 4, 3 dan 4. Oke, baik 3 dan 4. Terus 5 dan 6. 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Jadi 5 dan 6 ini adalah saudara kandung. Bapak Ibu semuanya sepakat 5 dan 6 ini saudara kandung? Ada yang tidak sepakat? Benar ya? 5 dan 6 ini saudara kandung? Betul ya? Ya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi saudara kandung itu hubungan saudara di mana mereka lahir dari bapak dan ibu yang sama. Bagaimana membuktikan dua orang itu hubungan mereka adalah saudara kandung? Nah, untuk membuktikannya cukup kita cek saja ya, apakah mereka lahir dari bapak dan ibu yang sama. Misalnya 5 dan 6 ya. Betulkah 5 itu dan 6 ini saudara kandung? Cukup kita cek saja 5 ini ketika 5 dan 6 ini ketemu, mereka saling bertanya saja siapa bapak dan ibunya ya. Misalnya 5 ya. 5 bertanya ke 6. 5 bertanya ke 6, bapaknya siapa? Dijawab D. oleh 6, bapaknya siapa? D. D ya, D. Oke, D. Bapaknya D. Nah, sekarang 6 bertanya balik ke 5. 5 bapaknya siapa? D. D ya, D. Oke, D ya. Jadi apa? Nah, sekarang 5 bertanya ke 6. 6 ibunya siapa? B. B ya. Oke, sekarang balik. 6 bertanya ke 5. 5 ibunya siapa? B. B ya. Oke, B. Oke, baik. Jadi betul ya. Jadi 5 dan 6 ini adalah saudara kandung. Ya, lahir dari bapak dan ibu yang sama. Bapaknya D dan ibunya adalah B. B. Nah, kemudian yang kedua, ada hubungan saudara adalah saudara sebapak. Oke. Silahkan Bapak Ibu, yang saudara sebapak di antara 1 sampai 6 ini yang mana? Kira-kira? 1, 3, Ya, 1, 4, ya 1, 3. Kemudian 1, 1, 4. 4, Oke, terus 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4 ya. 2 dengan 3 dan 2 dengan 4 ya. Nah, saudara sebapak itu berarti hubungan saudara lahir dari bapak yang sama, tapi ibu yang berbeda. Jadi kita cari aja seorang bapak, ya ini ya, laki-laki ini menikah 2 kali. Ini istri pertama dan ini istri kedua. Ya, jadi dari istri pertama ini lahir 1 dengan 2. Dari istri kedua lahir 3 dan 4. Maka anak-anak dari pernikahan pertama yaitu 1 dengan 3 tentunya. 1 dengan 4 ya. 2 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, mereka inilah yang saudara sebapak. Lahir dari bapak yang sama, tapi ibu yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ada istilah saudara seibu. Ya. Berarti saudara seibu ini kebalikan dari saudara sebapak. Nah, Bapak Ibu silahkan dibuka mic-nya lagi. Yang saudara seibu yang mana Bapak Ibu? Silahkan dari 1 sampai 6 ini. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, Gitu 6. ya. Tadi kita sepakat 1, 2 saudara kandung ya. 5, 6 juga saudara kandung. Berarti yang saudara seibu yang mana Bapak Ibu? 1, 5, Oke, jadi 1 ke 5 ya. 1 ke 5. Terus 1 ke 1, 6, 1 ke 6 ya. 1 ke 6. Kemudian 2, 2 5, ke 5 dan 2 ke 6. Jadi 1 saudara seibu dengan 5, 1 saudara seibu dengan 6 ya. Kemudian 2 saudara seibu dengan 5, 2 saudara seibu dengan 6. Nah, sekarang coba kita latihan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya, yang wafat nomor 2. Wafat nomor 2. Mayitnya nomor 2. Nah, kita mau tetapkan siapa calon ahli warisnya dari saudara kandung, sebapak, dan seibu.
Kalau calon ahli warisnya 2 dari saudara kandung siapa Bapak Ibu? Saudara kandungnya? Ini mayit ya? Satu. Satu ya. Ini satu saudara kandungnya. Oke, 2 saudara sebapaknya siapa Bapak Ibu? 3 atau 4. 3 dan 4 ya. 3 atau 4. Oke. Kemudian saudara seibunya? 5 dan 6. 5 dan 6. Oke, jadi 5 dan 6 ini adalah saudara seibu daripada 2. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Misalnya yang wafat nomor 3. Wafat nomor 3. Kalau wafat nomor 3, nah pertanyaannya kalau nomor 6 datang lalu meminta harta waris pada saat pembagian harta waris nomor 3. Apakah nomor 6 berhak atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Saudara seibu. Ya. Nah, sekarang dijawab berhak atau tidak, nah. Yang meninggal nomor 3, kemudian nomor 6 datang menghadap. Saya dikasih dong harta waris. Dikasih nggak? Atau dia menuntut harta waris? Boleh nggak dia menuntut harta waris? Nah, nggak tahu kan. Nah, jawabnya adalah kita lihat apakah dia punya hubungan saudara kandung sebapak atau seibu. 3 ini saudara kandungnya siapa? 3. 4. 4. 4. Saudara sebapaknya? Sebapaknya 1 dan 2. yang 1 dan 2. iya 1, 2. Iya. Saudara seibunya? 2 dan Di sini ya. Di sini tidak ada ya, tidak ada. Jadi 3 ini 3 dengan 6 itu tidak ada hubungan saudara kandung sebapak atau seibu. Maka 6 ini tidak punya hubungan waris dengan 3 ya, karena tidak punya hubungan saudara kandung sebapak atau seibu. Nah, sekarang coba seandainya yang meninggal B. Kira-kira anak-anaknya B yang berhak mendapatkan waris siapa? 1, 2, 5, 6. Nah, ya. 1, 2, 5, dan 6. Inilah ahli warisnya B dari kalangan anak. Ya. Karena inilah yang anak-anak yang lahir dari B. Kalau 3 dan 4 datang meminta harta waris, boleh nggak? Tidak. Tidak. Karena kenapa? Bukan saudara apa ya? Bukan anak yang lahir dari B, ya kan? Iya. Iya. Tadi kan hubungan waris itu ada yang hubungan anak, orang tua, dan saudara. Ya. Nah, kalau hubungan anak itu adalah anak yang lahir dari mayit. Nah, karena dari mayit yaitu B, yang lahir dari B ini kan cuman dari suami pertama, ini suami pertama ya. Itu adalah 1 dan 2. Dari suami kedua, itu adalah 5 dan 6. Nah, 3 dan 4 ini lahir dari suami yang keberapa? Ini lahir dari suami orang ya. Dari suami orang. Dari bapaknya orang lain, ibunya juga orang lain. Maka tidak mendapatkan waris ketika yang wafat adalah B. Ya. Oke, bisa paham Bapak Ibu ya? Ini adalah pelajaran atau pemahaman paling mendasar dalam ilmu faraid dan harus benar. Ini ibarat bangunan, kita ini pondasinya di sini Bapak Ibu. Kalau di sini sudah betul, insya Allah ke depannya akan betul ya. Tapi kalau di sini sudah keliru, dipastikan di tahap selanjutnya pasti keliru ya. Saya dengan teknik ini alhamdulillah dimudahkan Allah untuk membantu orang membagikan waris ya. Karena kasusnya banyak kasus yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ada ternyata laki-laki yang sampai punya istri 7 ya, pernah saya bantu itu. Tapi kakek mereka dulu ya. Itu bisa diuraikan dengan teknik seperti ini Bapak Ibu di level anak dan cucu ya. Nanti akan ketahuan tuh mana anaknya saudara kandung, sebapak, seibu. Dan ketika terjadi konflik waris kita bisa dudukkan mana yang berhak dapat waris dan mana yang tidak. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah
anaknya saudara. Anaknya saudara yang termasuk calon ahli waris itu ada dua macam. Pertama, anaknya saudara kandung, anak laki-lakinya saudara kandung laki-laki, dan anak laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu. Kira-kira ini anak laki-laki dan saudara laki-laki dengan mayit ini hubungannya apa namanya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Ponakan. Keponakan ya. Jadi keponakan laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, atau keponakan laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Jadi yang laki-laki saja ya. Kemudian berikutnya paman kandung ya. Konsep paman kandung ini sama dengan saudara kandung ya, dan paman sebapak. Kemudian berikutnya anak laki-lakinya paman kandung dan anak laki-lakinya paman sebapak. Nah, ini ada anak laki-lakinya paman kandung. Dengan mayit ini apa namanya Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini Pupu. ini nama apa? Pupu ya. Sepupu. Ya, betul. Jadi ini sepupu ya. Jadi sepupu itu termasuk calon ahli waris. Jadi yang ini. Ini sepupu yang kuning ya. Jadi sepupu itu termasuk calon ahli waris, tetapi tidak semua sepupu. Hanya sepupu laki-laki, anak laki-laki dari paman kandung, dan itu pun juga dari jalur bapak ya, paman dari jalur bapak. Anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, adapun paman dari jalur ibu di sini itu tidak termasuk ahli waris, tidak termasuk calon ahli waris. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah laki-laki atau perempuan yang membebaskan mayit dari perbudakan. Nah, jadi dahulunya mayit ini seorang budak, ketika dia dibebaskan oleh seseorang, siapa yang membebaskan yang ini? Dan ketika dia wafat tidak ada lagi keluarganya yang hidup di bagan ini, maka kemana hartanya diberikan? Harta itu diberikan kepada yang membebaskannya. Nah, inilah calon ahli waris kalau ada orang yang wafat. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebab pewarisan itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, sebab pernikahan. Itulah suami dan istri. Nah, jadi suami istri ini bisa dapat waris dari mayit, itu adalah sebabnya karena pernikahan. Nah, kemudian berikutnya, semua yang ada di bagan ini selain suami istri mendapatkan waris karena faktor nasab. Nah, misalnya anak ya. Anak ini ya nasab. Anak laki-laki, anak perempuan. Bapak dapat waris dari apa dan ibu itu juga karena faktor nasab. Kemudian yang ketiga karena faktor membebaskan budak. Ini yang membebaskan budak. Jadi ini dapat harta waris dari mayit karena dibebaskan. Ya. Karena dia yang membebaskan si mayit ini. Nah, seperti itu. Jadi ini 3 sebab mendapatkan harta waris. Jadi pernikahan, nasab, dan karena membebaskan budak. Oke, baik, itu teknik yang pertama ya. Kita tetapkan dulu calon ahli waris. Kemudian yang kedua, kita contoh aplikasi ya. Bagaimana cara mengaplikasikan? Misalnya ada contoh kasus waris ya. Seorang kakek usia 70 tahun, mau kita bagikan harta warisnya. Nah, bagaimana cara menetapkan calon ahli warisnya? Caranya sederhana saja. Kita data siapa saja keluarganya yang masih hidup. Seperti ini ya. Kita data dulu. Kemudian setelah didata, kita ambil bagan waris seperti ini, lalu kita letakkan data-data tadi. Kemudian kita masukkan satu persatu. Ya. Jadi mayitnya adalah kakek, karena kakek berarti dia suami kan, maka suami ini yang kemudian jadi mayit ya, seperti itu. Nah, di kakeknya jadi mayit. Selanjutnya baru kita masukkan satu persatu. Istrinya berapa orang? 1 orang. Anak laki-lakinya berapa orang? 2. Anak perempuannya berapa orang? Cucunya berapa orang? Saudara kandungnya yang di data ini ya, di data ini berapa orang? Nah, kemudian yang tidak ada yang lainnya kita tutup, kita hapus. Nah, sederhana kan Bapak Ibu ya? Nah, ya, simple sekali ya. Ini dengan teknik mind mapping. Jadi si kakek tadi calon ahli warisnya siapa? Istri, anak ya, cucu, dan saudara ya. Tapi ini masih calon ya Bapak Ibu. Kandidat ya, kandidat calon penerima waris. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita tetapkan porsinya. Kalau kita baca Al-Quran, porsi waris itu ada 6 macam. Cara mudah ingatnya adalah cukup mengingat angka setengah ini saja.
Jadi sederhana saja, cukup ingat angka setengah ini. Angka berapa Bapak Ibu yang perlu diingat? Angka Tengah. setengah ya. Kenapa? Karena angka berikutnya itu adalah setengah dari angka ini. Berapa setengah dari ini Bapak Ibu? Perempat. Seperempat. Kemudian berikutnya setengah lagi dari angka ini. Berapa itu? 1/8. Nah, kemudian berikutnya kita coba buat urutan setengah. Urutan berikutnya adalah 1/3. Kan 2, 3. Setengah dari 1/3 berapa Bapak Ibu? 1/6. 1/6 ya. 1/6. Nah, kemudian yang terakhir kita buat 2/3. Nah, sederhana ya kan. Nah, ini kalau kita lihat membentuk seperti segitiga. Jadi 6 angka inilah yang kemudian kita akan transfer ke calon ahli waris ini. Ya. Nah, kalau kita transfer itu seperti ini ya Bapak Ibu. Ini penjabaran dalam Al-Quran. Ya. Surah An-Nisa ayat 11, 12, sampai 176. Sebenarnya kami ada training ya, online maupun offline. Nanti kami ajarkan tekniknya ya. Bagaimana teknik mudah mengingat ini semua ya, tanpa perlu dihafal. Nanti di mentoring juga itu juga akan dijelaskan ya. Di mentoring akan dijelaskan. Kalau di training kita praktek langsung, kalau di mentoring akan dibimbing ya. Nah, ini porsinya ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya seperti ini ya, kita mau bagi waris seperti kasusnya ya. Yang meninggal adalah suami. Nah, kemudian ahli warisnya kan ada istri 1 orang, ibu, laki-laki, anak perempuan 3 orang. Nah, berapa bagian istri? Istri itu bisa 1/4 atau 1/8. Nah, gimana tekniknya? Tekniknya kalau 1/4 itu ketika tidak ada yang di bawah ini. Yang di bawah ini tidak ada ya. Di bawah ini tidak ada. 1/8 kalau ada salah satunya. Nah, karena ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka istrinya dapat yang 1/8. Ibu itu sama juga 1/3 itu ketika tidak ada yang di bawah ini. Tidak ada. Atau jumlah saudara juga cuma 1 atau kurang. Mendapatkan 1/6 kalau ada yang di bawah ini salah satunya ada. Minimal 1 orang hidup ya. Atau jumlah saudara nanti lebih dari 1 orang. Karena ada maka ibu dapat 1/6. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ketika mereka ini ada dua-dua, mereka mendapatkan sisanya. Namanya asobah bil ghairi. Nanti laki-laki banding perempuan, dia mendapatkan 2/1. Ya. Oke, baik itu langkah kedua. Langkah ketiga, itu adalah kita menetapkan siapa yang terhalang atau disebut dengan terhijab. Jadi konsepnya sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak laki-laki, ada bapak, maka yang akan mendapatkan waris itu yang ini saja. Ditambah ibu ya. Ditambah. Yang ini saja yang dapat waris. Jadi yang di luar ini itu semuanya akan terhalang. Karena nanti anak laki-laki ini itu akan menghalangi ke bawah, ya akan menghalangi ke bawah dan menghalangi semua yang ada di sini. Ini semua dihalangi oleh anak laki-laki. Termasuk yang di sini itu juga dihalangi oleh anak laki-laki. Bapak sama ya, bapak menghalangi yang di atas dan juga sama yang di sini dihalangi semua. Ini semua dihalangi oleh adanya bapak. Nah, konsep sederhananya begitu. Nanti kalau rinciannya nanti akan dijelaskan di mentoring, insya Allah. Nah, nanti setelah kita tetapkan yang terhijab, baru kemudian kita, oh ini apa ya? Jadi kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, maka sama ya, dia akan menghalangi semua saudara, keponakan, paman, dan sepupu, baik yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Sederhana saja ya konsep tentang penghalang waris. Nah, kemudian setelah itu selesai semua, baru kita lakukan langkah keempat, yaitu melakukan perhitungan matematika. Ya. Tadi di langkah kedua kita sudah sampai di sini, kan? Sudah sampai di sini. Yeah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu adalah kita tinggal menghitung KPK-nya. Jadi kalau ada perhitungan pecahan seperti ini, mungkin Bapak Ibu masih ingat pelajaran SD kelas 4, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil. 8 dan 6 KPK-nya adalah 24. Maka angka 24 ini kita kalikan dengan semua angka yang ada di sini. Ya.
semua angka yang di sini kalikan. Jadi 24 kali 1/8 hasilnya 3. 24 kali 1/6 hasilnya 4. Harta ada 24, sudah dipakai 3 tambah 4, 7, berarti sisanya untuk anak laki-laki dan 17. perempuan. Sisanya 17. Ya. Jadi kalau kita mau bagikan harta waris, berarti istri dapat 3, ya, 3 per 24. Ya, dikali total harta. Total hartanya 240 miliar. Dapat ini. Nah, ibu sama ya. Ibu 4 dibagi 24 dikali total harta. Seperti ini. Nah, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan dapat sisanya kan, sisanya yaitu 17 ya. 17 itu dari sini 17 kali 240. Nah, tinggal kita uraikan untuk bagian anak. Anak laki-laki dalam surah An-Nisa ayat 11, Isagari muslu hazil unsayai. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 2 bagian ini karena ada 2 orang kita kali. Kemudian perempuan 1 karena ada 3 orang kita kali 3. Totalnya 7. Maka setiap laki-laki mendapatkan 2/7. Dikali ini. Ya, kali 1/10. Maka mendapatkan 48,57 per orang. Nah, sama yang perempuan mendapatkan 1/7. 1/7 dikali 170. Maka mendapatkan 24,29 per orang. Perempuan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu konsep sederhana ya. Konsep sederhana dengan teknik mind mapping. Cara kita belajar ilmu waris ya. Maka insya Allah dengan teknik seperti ini akan menyederhanakan pembelajaran kita yang selama ini mungkin dianggap ilmu waris itu ilmu yang rumit, ilmu yang sulit. Insya Allah dengan cara seperti ini akan terasa lebih mudah. Ya. Seperti itu. Maka kalau dikatakan seminarnya apa rahasia mudah ya belajar ilmu faraid, maka salah satu rahasia mudahnya itu dengan kita menggunakan teknik mind mapping. Jadi tidak lagi dihafal ya, tapi cukup kita gambarkan dalam bentuk pemetaan. Sehingga yang terbayang itu adalah petanya. Insya nanti di mentoring itu kita akan ajarkan juga bagaimana teknik supaya hafalannya itu tidak keliru dan tidak bertukar. Baik di mentoring maupun di training nanti. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau kita sharing diskusi. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami kasih kesempatan untuk bertanya, baik itu tentang apa waris ini maupun untuk pembelajarannya. Silakan. Silakan boleh raise hand nanti biar kita urut siapa yang duluan, jadi lebih jelas. Oke, Pak Jajang langsung Pak, boleh open mic nggak apa-apa, nanti yang lainnya menyusul. Silakan. Ya, syukran jazakallah Ustaz materinya. Gini Ustaz, kejadian itu biasanya eh, ini juga pernah terjadi di kakek dan nenek gitu. Ketika kakek meninggal itu tidak langsung dibagi waris Iya, karena masih ada nenek gitu. Jadi pandangannya begitu Ustaz. Sehingga iya, kemudian nenek meninggal baru dibagi waris gitu. Dan akhirnya ada iya, beberapa putra dari kakek dan nenek itu yang sudah meninggal juga dan iya seperti itu. betul. Nah, hal ini baik gitu ya atau dibenarkan secara hukum begitu Ustaz. Syukran, Ustaz. Iya. Oke, boleh langsung jawab, Ustaz. Silakan. Langsung dijawab ya. Jadi konsep dasarnya begini, Pak Jajang ya. Eh, ketika ada seseorang itu wafat, ya, maka harta yang dia miliki otomatis berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya yang hidup. Nah itu dia. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kepunyaan Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua harta itu milik Allah. Dan apa yang dititipkan kepada manusia ketika manusia itu wafat diambil lagi oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada siapa harta itu diberikan? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah.
Nah, Allah yang merinci sendiri siapa yang akan diberikan. Itulah yang dirinci di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Maka ketika kakek dulu wafat, maka di tanggal kematian wafatnya, tanggal kematiannya, maka hartanya itu otomatis pindah kepada siapa yang menjadi ahli warisnya yang hidup. Dengan porsi bagian masing-masing sesuai porsi waris yang ada di bagian ini. Kalau belum dibagikan, maka statusnya adalah harta dengan status kepemilikan bersama. Dalam fikih itu disebut dengan syirka amlak. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Nah, sehingga konsekuensinya kalau misalnya ada manfaat, maka itu juga mereka berserikat dalam manfaatnya. Misalnya harta warisnya disewakan, dan lain sebagainya, maka itu juga ahli warisnya berhak ya sesuai dengan porsi tersebut. Nah, kalau belum dibagikan lalu kemudian ada lagi yang wafat berikutnya, maka bagian yang wafat itu menjadi bagian daripada ahli warisnya lagi berikutnya. Ya. Jadi misalnya mayit pertama ya, kan mayit pertama adalah kakek ya. Maka ketika kakek ini meninggal, turunlah ke ahli warisnya. Nah, kemudian selanjutnya ada mayit kedua. Boleh jadi mayit kedua itu bukan nenek kan, tapi salah satu anak ya. Bisa jadi anak kedua atau anak ketiga, misalnya anak kedua. Nah, ini lagi diturunkan lagi ke ahli warisnya. Kemudian mayit berikutnya ya, sampai kemudian harta waris itu dibagikan ya. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat ya. Baik Iya. sekarang ini seperti yang tadi disampaikan, kalau saya terus terang banyak membantu di masyarakat yang seperti ini. Jadi ada yang eh, orang tuanya meninggal, bapak, harta waris belum dibagi. Kemudian tidak berapa lama, hanya beberapa tahun, meninggal anak laki-laki tertua. Harta waris belum dibagikan juga. Nah, kemudian ternyata ada di antara anak-anaknya itu yang ikut pelatihan waris yang kami buat ya. Nah, kemudian timbul kesadaran, lalu kemudian dikumpulkan tuh, dia kumpulkan saudara-saudaranya, ipar, lalu ibu kandungnya. Nah, kemudian saya berikan sedikit pemahaman tentang ilmu waris, semacam mini training lah. Lalu kemudian disepakati bahwa minggu depannya kita akan membagi harta waris dari dua ini ya, dari ayah dan kakak tertua, abang tertua. Waktu itu sepakatnya hari Sabtu, saya kalau tidak salah. Karena training ketemunya kita hari Sabtu juga, jadi 1 minggu. Nah, tapi ternyata qadarullah, memang waktu itu ibunya sudah sakit-sakitan ya, karena umurnya juga sudah sangat tua ya, sudah uzur 70 atau 80 tahun. Nah, ternyata di hari Kamis ya kurang lebih ibunya meninggal. Nah, akhirnya kemudian mayitnya jadi 3. Jadi akhirnya kemudian mayitnya jadi 3 ibu. Nah, sampai kemudian akhirnya ditunda lagi nih. Sampai kemudian lebih dari 40 hari, akhirnya kemudian ketemu lagi mereka, baru saya bantu lagi. Akhirnya ini penyelesaian warisnya jadinya 3 mayit nih. Jadi ketika kakek meninggal, siapa saja ahli warisnya, salah satunya kan anak ini waktu itu anak pertama. Maka bagian waris anak pertama ini, bagian kakek ini kan harusnya ada di dalamnya bagian anak pertama. Nah, bagian anak pertama ini diturunkan kepada ahli warisnya, kepada anaknya, kepada istrinya, termasuk ibunya. Ya, Nah, dapat gitu. juga. Nah, kemudian iya dapat juga. Lalu kemudian anak ini ketika meninggal, akhirnya kemudian ini kita buat simulasi ya. Jadi simulasi diasumsikan pada saat tanggal kematiannya semua ahli waris itu dianggap masih hidup dulu semua. Karena kan harusnya begitu meninggal harta waris itu langsung dibagikan. Jadi kalaupun ada yang meninggal lagi 1 jam berikutnya atau bahkan mohon maaf 1 menit berikutnya, itu tetap dia dapat waris dari yang meninggal sebelumnya. Nah, ini nanti di ilmu waris ini namanya munasakhat ya. Jadi wafat belum dibagikan sudah lagi mewariskan harta berikut. Nah, seperti itu, Pak ya. Boleh dilanjut? Nah, ini kalau misalnya baru ya, Boleh dilanjut pertanyaannya?
Boleh Pak, boleh. Ya itu kan kalau lihat dari contoh ini berarti pas kakek meninggal itu dihitung, disimulasikan. Kemudian Iya, nanti bagian dari anak yang meninggal ini juga nanti akan dihitung lagi kan ya. iya betul. Disimulasikan lagi, bagikan lagi ke siapa ahli Nah, warisnya. karena anak ini meninggal sebelum ibunya meninggal, ketika ibunya meninggal, apakah anak yang pertama yang sudah meninggal ini mendapat bagian lagi atau tidak, Ustaz? Kalau dia sudah mait tidak. Oh enggak Tapi ya? ke cucunya bisa, cucunya. Oke, Cucu cucunya. dari ibu ini Iya, ya. Nah, nanti kita iya. lihat nanti apakah dapatnya itu sebagai waris atau nanti namanya wasiah wajibah. Nanti kita lihat ini posisinya. Ya, ya Afan. Silakan Oke, Pak baik. Rahmat kembali. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Nah, informasi untuk mentoring tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu. Ini saya kirim lagi di chat Zoom-nya ya. Silakan Bapak Ibu. Nanti begitu masuk di chat Zoom, itu ada informasi, tinggal klik daftar aja langsung. Ya, mungkin kalau saya coba, Bapak Ibu, kalau mau melihat yang, nanti diklik ya, yang di Zoom itu diklik, maka muncul seperti ini. Ya, ini langsung saya coba ambil ya. Nah, keluar nggak ya? Ya, silakan. Nah, ini Share seperti ini. screen ya, silakan. Nah, Bapak Ibu langsung bisa klik daftar aja di sini. Begitu klik daftar, ya ini boleh baca sama tadi informasi yang sudah diberikan. Hanya 49.000, ya tinggal download. Nah, nanti masuk ke link untuk mengisi data. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar sebelumnya, maka silakan nanti menggunakan login. Kalau seandainya sudah pernah daftar, tapi kalau belum pernah mendaftar, maka isikan nama lengkapnya siapa, nah kemudian emailnya dan passwordnya dibuat. Nah handphonenya yang WA, agak usahakan yang aktif agar nanti terkirim ke sini. Nah biayanya itu sesuai Bapak Ibu boleh bayar di sini. Nah setelah nanti dapat Bapak Ibu buat pesanan, dapat WA dan konfirmasi via email juga. Nah dari WA itu ada Bapak Ibu bisa klik link untuk konfirmasinya. Nah otomatis nanti bisa Bapak Ibu aktif. Nah, hanya bayar segini. Jadi kalau sudah login ya, khususnya yang sudah member areanya tadi sudah dapat, maka tinggal masukkan klik login aja nah di sini. Jadi nggak perlu ngisi data lagi. Ya, login ini alamat email ya, nanti yang paling atas username-nya. Nah, alamat email yang dimasukkan. Oke, itu aja mungkin tambahan informasi. Silakan mungkin ada yang masih mau bertanya. Waktunya sudah pas nih sebenarnya. Nah, insya Allah Bapak Ibu dengan mentoring ini 30 hari Bapak Ibu sudah bisa belajar ya waris, menghitung waris. Kenapa? Karena ilmunya sudah kita bagi-bagi nih. Ya, tinggal nanti ya bagaimana Bapak Ibu dalam latihannya. Nah, insya Allah di situ kuncinya. Latihan, latihan, latihan. Ya. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita 15 hari ya. ya 15 hari Bapak Ibu bayangkan 15 hari Bapak Ibu 15 hari. terus belajar. Dan itu kita langsung mentoring ya, minta bimbing. Jadi pada hari pertama Bapak Ibu bingung nih, ini gimana Ustadz? Akan dijawab langsung sama Ustadz. Dan akan berada dalam satu grup khusus dengan Ustadz Yusron. Oke, masih ada? Kalau tidak ada mungkin ya kita cukupkan dan kami dari Kapolri Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Pak Jajang mungkin saya ikut Pak ya, kan belum pernah ya. Nah tadi ada Pak siapa Pak Budi juga, semoga bisa ikutan. Pak Edi juga silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada barangkali Ustaz ada mau ditutup posisi teman Ya, ya. atau gimana? Oke, baik. Jadi ilmu ilmu waris ini adalah ilmu yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita pelajari. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nasa." Jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu adalah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Inilah ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah di akhir zaman sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu waris ini sebenarnya sedang mempelajari ilmu akhir zaman ya. Ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah di akhir zaman ini. Dan ilmu ini sangat diperlukan karena Nabi juga bersabda ya. Jadi nanti di akhir zaman itu akan terjadi yahtalifal isnani fil faridah. Akan terjadi
banyak perselisihan di antara dua orang dalam pembagian harta waris. Nah, kenapa bisa terjadi la yajidani mayakdi biha? Mereka itu masyarakat akan sulit menemukan orang yang bisa menyelesaikan konflik pembagian harta waris dengan penyelesaian menurut hukum faraid. Itu yang terjadi ya. Jadi kenapa terjadi banyak konflik masalah waris di masyarakat itu tidak ada orang yang mendatangi mereka lalu menyampaikan begini penyelesaiannya menurut ilmu waris. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menyelesaikan konflik pembagian harta waris di masyarakat, maka kita harus menguasai ilmu ini ya supaya kita bisa ikut berkontribusi mencegah terjadinya konflik. Dan kalau sudah terjadi kita bisa selesaikan dengan hukum yang telah Allah turunkan ya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka ketika kami mengajak untuk mempelajari ilmu ini niatnya adalah dalam rangka untuk menjalankan wasiatnya Nabi dan juga untuk membantu sesama kaum muslimin ya karena ini adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut oleh Allah di muka bumi ini. Ketika kita berusaha untuk mempelajarinya, kita berupaya untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat yang sekarang ini banyak terjadi akibat persoalan waris. Ya, seperti itu, Pak Rahmat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah inilah yang bisa kami berikan. Bagaimana Bapak Ibu bisa belajar waris dengan mudah dan menyenangkan dan selama 15 hari dan itu ya betul-betul Bapak Ibu bisa ikuti tanpa mengganggu waktu mungkin Bapak Ibu punya kesibukan. Karena banyak kami mencoba mengajak orang karena kondisi waktunya nggak bisa Zoom, terus kalau lama Zoomnya nggak bisa, terus dengan biaya dan lainnya. Makanya ini semoga membantu. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita bisa bertemu nanti di tanggal 1 Januari 2024 langsung untuk materi pertama Bapak Ibu dapatkan di pagi hari dan Bapak Ibu bisa pelajari. Dan begitu seterusnya. Dan latihannya akan kami berikan juga, mohon dikerjakan. Kami dari Kava Waris Center mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami dari Kava Waris Center mengucapkan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam penutup kata para majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Jajan, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima Terima kasih kasih Pak Yasman. Pak Dedi, Pak Akwan. Oke, izin ya kita close, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.